Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kedua ini, marilah kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena tiada lepas kenikmatan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, orang yang terbaik adalah orang yang banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita panjatkan selawat terhadap pemimpin fit dunya hatal akhirah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan satu kehidupan kita fit dunya hatal akhirah ini sukses adalah teriring syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kedua ini adalah kami meneruskan pertemuan pertama. Karena kalau melihat dari durasi pertemuan pertama sangat singkat, tetapi kemudian kepingin sempurna, kami juga menyempurnakan untuk tahapan kedua, pertemuan kita kedua, tentang masalah kemudian manfaat orang yang syakh, orang yang loman. Apalagi dalam zaman sekarang ini, wabil khusus waktu sekarang ini, tahun ini adalah waktu yang sebenarnya kita juga harus prihatin. Dalam sisi kita taqarrub pada Allah harus stabil, tetapi kepada sisi kemanusiaan juga harus dipertimbangkan bagaimana kita berbuat baik. Karena pada dasarnya, karena zaman ini adanya wabah corona, panjenengan kali kula harus tahu bahwa stagnan ekonomi ini yang paling berat tantangan oleh kaum muslimin di Indonesia khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih faedatnya sakho itu, leman itu? Ada dua hadis yang kami berikan, yang kami jelaskan sebagai kekuatan kita, bagaimana sebenarnya sifat sakho, sifat leman itu adalah harganya, ganjarannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi, Rasulullah bersabda pada sebuah hadis, man barang siapa qadha, dia menutupi kelemahan, li akhihi al muslimi muslim hajatan kana lahu, seseorang sesama muslim kemudian menutupi kelemahan kebutuhan muslim yang lain, kana lahu minal ajri, maka dia mendapatkan ganjaran dengan apa yang dilakukan. Dia menolong pada muslim yang lain, wabil khusus tahun ini begitu beratnya untuk menantang kehidupan yang stagnan ekonomi, maka orang yang mampu memberikan dan menutupi kebutuhan muslim yang lain, yang lemah, yang membutuhkan, ganjarannya adalah, thawabnya adalah kaman seperti orang hajja yang haji, wa'tamara yang umroh. Jadi ganjarane wong nulung koncone muslim, di mana orang muslim tersebut sangat butuh bantuan, kemudian dia datang untuk menolong, maka sawabnya, ganjarannya adalah seperti orang yang haji dan umroh. Bayangkan kalau melihat dari gebyarnya haji dan umroh, seakan orang yang masuk Islam karena itu, orang yang umroh seakan bahwa taqarrub itu yang paling besar. Tapi Allah maha adil bahwa orang yang menolong dalam keadaan sesulit ini terhadap muslim yang lain, maka statusnya adalah dia sama mendapat sawab atau ganjaran dari orang yang haji dan umroh. Mestinya
Kalau kemudian hadis tentang masalah umroh dan haji kita dahulukan, sering kita berikan pada orang lain, motivasi untuk haji dan umroh, tentang masalah sakhok dan loman sodako ini juga harus dikibarkan. Bagaimanapun bahwa menolong orang lain sebagai tanggung jawab awal, bahwa kehidupan itu tidak bisa lepas keseimbangan orang kaya dan orang miskin, itu harus satu. Artinya apa? Ketika ada orang miskin kemudian yang menolong orang kaya, itu fitrah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua hidup di dunia ini. Itu hadis yang pertama. Artinya bahwa panjenengan kali kula melakukan loman itu sama sekali tidak ada ruginya dalam kehidupan ini, karena Allah menjamin ganjarannya kaya uang umroh dan haji. Kemudian hadis yang kedua, perhadirin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, man qadha li akhihil muslim, barang siapa dia menutupi kelemahan orang muslim yang lain, hal kebutuhan hidup atau yang lain apapun, mungkin persoalan yang butuh dipecahkan, mungkin karena kemudian urusan ekonomi butuh kita juga ikut memecahkan, kemudian kita hadir untuk menolongnya, kana lahu minal ajri, dia akan mendapat ganjaran khadamallahu umrahu, yaitu orang yang menjadikan khodim pada Allah subhanahu wa ta'ala selama umurnya. Kata-kata kita menjadi khodim, kita membantu Allah dalam umur kita, apa yang dimaksud? Kaman seperti orang yang sholat pada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah sholat pada Allah subhanahu wa ta'ala tula umrihi, selama hidupnya. Coba bayangkan kata-kata sakhok loman ini di hadis ini sangat dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan pada syiarnya kebiarnya ibadah, tapi poin terkecil bahwa hal itu juga dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Orang yang menolong sesama muslim yang butuh tolongan, maka kemudian ganjarannya padha karo wong salat selama hidupnya. Bayangkan sampean, kadang salat selama ini bisa terjadi banyak kelemahan, lah krono nulung Allah taala memberikan ganjaran seperti panjenengan kali kula sak urip-uripe salat takarrub pada Allah subhanahu wa taala. Fa inna shalah khidmatullah fil ardi, karena panjenengan kali kula kudu sadar tonggak utama agama ini dikatakan berdiri, dikatakan tegak dimanapun panjenengan kali kula berada adalah sholat. Fa inna sholat khidmatullah fil ardi, sesungguhnya sholat itu bagian yang paling utama kita khidmat, kita takarrub pada Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Artinya apa? Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, toleransi menolong pada orang lain walaupun bukan harta, yang penting kita sumbangsi, memberikan pencerahan terhadap mereka, memberikan solusi pada mereka, itu hal yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ganjarannya begitu besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Luqman Hakim, ada penjelasan sejarah bahwa Luqman al-Hakim alaihi salam lamma hadarathul wafat, ketika dia mau meninggal, qala dia wasiat libnihi pada putra laki-lakinya yang masih kecil, ya bunayya, wahai anak kecilku. Luqman Hakim mengatakan seperti itu, kasiram ma ausaituhu ila hadil ghayah, sangat banyak sebenarnya aku wasiat terhadapmu untuk akhir kehidupanku ini, tetapi wa innila musikah al-ana, tetapi sekarang ini aku wasiat terhadapmu bisiti khisalin, hanya 6. Sebenarnya catatanku menurut Luqman Hakim banyak yang harus kami berikan terhadapmu, tetapi mungkin hal ini 6 ini cukup untuk jenjang kehidupan kita mulai ini sampai akhir kehidupannya. Pertama adalah la tastaghilu nafsuka bidunya, jangan kita sibukkan diri kita dengan urusan dunia yang sangat mutlak,
yang pada akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Karena durasi kita ibadah sudah ditentukan, durasi kita untuk bekerja juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatan yang pertama adalah jangan sampai kemudian diri kita ini disibukkan dengan urusan keduniaan yang pada akhirnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita boleh sibuk urusan keduniaan illa biqadri ma baqiya min umrika, tetapi kemudian harus ada standarisasi kira-kira umur kita itu butuh berapa kehidupan ini. Kalau kemudian 15 tahun kalkulasinya berapa? Itu sebenarnya yang harus kita usahakan maksimal. Kalaupun pada akhirnya lebih, maka itu kita berikan pada orang lain yang membutuhkan. Kita sumbangsikan, kita sakokkan loman pada orang lain. Itu adalah mauidhah atau wasiat yang pertama yang diberikan Luqman Hakim pada putranya. Ini sangat sederhana sebenarnya, dan ini panjenengan kaliku sering mendengarkan. Tetapi kemudian apakah implementasinya, perwujudan di lapangan mampu? Ya tinggal kemudian kemampuan kita menyerap apa yang dilakukan, diwasiatkan oleh Luqman Hakim. Wasani kemudian yang kedua para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, u'bud rabbaka biqadri hawajika ilaihi. Ibadahlah pada Allah dengan kemampuan apa yang diberikan oleh Allah. Artinya begini, ketika ibadah harus punya standarisasi. Seumpama panjenengan kali kula salat wajib ditambah salat sunat, aku koyoke cukup iki, karena bisa terjadi kesibukan yang lain membutuhkan aku bekerja. Bisa terjadi kemudian mari salat sunat tak tambahi wiridan, bisa terjadi. Enggak masalah. Ibadah pada Allah dengan kadarnya enggak masalah. Tetapi yang paling penting bahwa jangan sampai kemudian maksimal ibadah pada Allah kemudian kepentingan yang lain kita tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat adil bahwa ketika kita hidup maka butuh makan, berarti yo mari salat yo nyambut gawe. Gak kemudian hanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hal yang terbaik ketika kita mendulukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang lain ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau hal ini. Yang terakhir perhatian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada 6, tetapi nomor 3 harus kami jelaskan. I'mal lil akhirati. Lakukanlah amal karena akhirat biqadri ma turidul maqam biha, dengan kadar kemampuan panjenengan kalilu. Derajati kita apa? Seumpama koyok gak mampu aku koyok kiai iko, aku gak mampu koyok napa niku pemimpin kita, begitu kuatnya ulama-ulama itu melakukan ibadah, aku gak mampu. Maka Luqman Hakim mengarahkan sejauh mana kemampuan kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala menuju makom secara pribadi kita, maka kita lakukannya. Jangan kita paksakan. Seumpama ada orang yang selalu puasa, kuat ibadahnya, ibadah kuat, nyambut gawe kuat, tetapi kemudian kita nggak sadar, kita niru, padahal kemampuan kita itu nggak sampai seperti itu, maka tidak boleh arahan dari wasiat Luqman Hakim. Ini sebenarnya adalah wasiat yang sangat sederhana, seakan bahwa hal itu menjauhkan pada Allah, tapi enggak. Karena apa? Biqadri istita'ah. Kemampuan kita ibadah pada Allah itu berapa persen? Kemampuan ibadah pada Allah itu apa yang harus kita berikan? Itu sudah selesai sebenarnya. Karena kalau kita paksakan, cenderung pada akhirnya ketidakikhlasan muncul ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Keterpaksaan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, harus didasari kekuatan batin bahwa panjenengan kali kula keikhlasan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kesimpulan bahwa pertemuan kedua ini, wong loman itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya tidak kalah dengan yang lain. Ini harus panjenengan kali kula perhatikan. Bayangkan haji ganjarannya surga, wong nulung yo ganjarannya surga. Padha sebenarnya, tinggal kita mensikapinya. Kemudian mauidhah orang-orang penting seperti Luqman Hakim, waliullah ta'ala, ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi. Begitu sederhananya cara mensajikan mauidhah wasiat terhadap anaknya. Bisa terjadi panjenengan kali kalau bagaimana wasiat terhadap anak
tidak terlalu berbeban, tetapi penting-penting poin-poin yang penting untuk ibadah fiturnya hatal akhirah itu sebagai hal yang harus kita berikan pada anak. Saya itu pertemuan kali ini terakhir, apabila ada kelemahan kesalahan di pertemuan kedua ini mohon koreksinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.